Ya, tulisan ini nyatanya di bosnya ini apa neng di apa sih di media lain sudah ada cuma dimunculkan saja. Ya. Terus nggawin dhisik terus agak dimunculkan. Ya. Sudah. Tinggal klik-klik aja teh. Sampun Ibu mulai. Nggih, langsung nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa sekalian yang saat ini mengikuti acara ngaji kita ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa ngaji lagi ya, sebagai kegiatan yang rutin kita lakukan dan menjadi ikhtiar upaya kita bersama untuk bisa memahami petunjuk agama dan mudah-mudahan dikaruniai pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan untuk mengamalkannya. Tentu harapan kita seperti itu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih membahas apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim, dan masih dalam pembahasan tentang sholat ya. Pada bahasan yang lalu kita sudah belajar tentang sholat sunnah witir ya. Kemudian saat ini kita masuk pada pembahasan tentang sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Setidaknya ada tiga bahasan tentang sholat sunnah fajar ini. Satu berkaitan dengan hukum, dua terkait dengan masalah waktu, dan tiga terkait dengan tata cara atau kaifiatnya. Ya, kalau kita coba pahami sekilas sholat sunnah fajar ini berbicara tentang sholat sunnah ya. Fajar itu artinya subuh, dan sholat sunnah fajar itu istilah yang masyhur populer untuk menyebutkan atau sebutan lain dari sholat sunnah qobliyah subuh ya. Sholat sunnah qobliyah subuh artinya ini termasuk sholat sunat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu subuh ya. Memang dalam pembahasan ini sholat sunnah fajar ini ada perbedaan di kalangan ulama ya, sekalipun memang secara umum atau lebih banyak yang menjelaskan bahwa sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Tetapi secara fikih nanti kalau kemudian kita pelajari, kita akan menemukan juga beberapa keterangan yang berbeda yang menyebutkan sholat sunnah fajar itu ya bukan sholat sunnah qobliyah subuh, tapi sebelum masuknya waktu subuh. Hanya dalilnya tidak cukup kuat, sehingga misalnya Sayyid Sabiq di dalam kitab fikih sunnah itu menjelaskan yang benar ya, makna dari sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunat rawatib qobliyah subuh ya. Baik, kita coba masuk di bahasan tentang sholat sunnah fajar ini terkait dengan hukum ya, hukum sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini secara fikih dihukumi oleh ulama sebagai sholat yang hukumnya sunnah muakkadah ya. Artinya sunnah muakkadah itu pertama bahwa sholat ini termasuk sholat sunnah. Maksudnya tidak masuk dalam kategori sholat wajib ya, tidak masuk dalam kategori sholat fardu ya. Muakkadah itu artinya sangat kuat anjuran untuk melakukannya ya, sangat kuat anjuran untuk melakukannya karena kuatnya dorongan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan
faktanya, kenyataannya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat ini, ya, baik saat mukim maupun safar, baik saat beliau tidak tengah bepergian berada di kota Madinah maupun tatkala Nabi melakukan perjalanan atau safar, tetap dilakukan, ya. Ini menunjukkan penting sekali sholat sunnah fajar ini. Bahkan ya ini untuk penguat bahwa ini sangat kuat sekali dorongan melakukannya. Bahkan kalau seseorang itu lupa, ya, belum melaksanakannya, maka begitu ingat, ia tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat ini. Atau bahkan ia tertidur, ya, ia tertidur, katakanlah sampai matahari itu terbit, ya. Nah, ia tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah fajar ini, ya, sebelum sholat subuh ditunaikan. Ya, ini sekilas kenapa sangat kuat anjuran untuk melakukan sholat sunnah fajar ini. Ya, bahkan kalau di Minhajul Muslim ini disebutkan sholat sunnah fajar ini sebagaimana sholat witir, yang merupakan sholat sunnah muakkadah, artinya sangat kuat anjuran untuk melakukannya. Sama seperti sholat witir, Nabi juga selalu mengerjakannya. Ya. Baik, ini aspek hukumnya, ya. Kemudian berkaitan dengan waktu, ya, pembahasan tentang waktu. Kapan sholat sunnah fajar ini? Sekilas sudah saya sampaikan, karena ini merupakan sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, ya, tentu pelaksanaannya adalah setelah terbit fajar, ya, fajar sodik, ya, tanda masuknya waktu subuh. Jadi sudah masuk waktu subuh, atau mudahnya sudah adzan, ya, sudah terdengar adzan atau sudah masuk waktu subuh sebelum sholat subuh dilaksanakan, ya. Jadi waktu subuh sudah masuk, ya, tetapi sholat subuh fardu, sholat wajib subuh itu belum ditunaikan, maka antara masuknya waktu subuh dengan sholat subuh itu kita mengerjakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, kemudian tadi juga sudah saya sampaikan, kalau seseorang itu tertidur sampai matahari terbit, ya, atau ia lupa, boleh ia kerjakan sholat sunnah fajar itu ketika ingat, ya. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, malam yusolli rokaatal fajri hatta tatlu asyamsu fal yusolli, ya, fal yusolliha. Barang siapa yang lam yusolli belum mengerjakan rokaatal fajri 2 rakaat sholat sunnah fajar hatta tatlu asyamsu sampai matahari itu terbit, fal yusolliha, hendaklah ia mengerjakannya, ya. Jadi meskipun sudah terbit matahari karena memang baru bangun tidur, ya, terlewat, maka anjuran untuk melaksanakan sholat sunat fajar ini tetap berlaku, ya. Kecuali kalau matahari sudah tergelincir. Maksudnya tergelincir itu kan matahari posisi di tengah itu, ya. Tergelincir itu setelah tergelincir ke arah tenggelam, itu artinya sudah masuk waktu zuhur, ya. Jadi kalau matahari sudah tergelincir maka anjuran ini tidak berlaku, ya. Tapi kalau matahari terbit, ya, masih berlaku anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah fajar ini, ya. Walaupun ampun dibiasake gitu, tangi awan terus, ya, sholat sunnah fajar jam 6, sholat sunnah fajar jam 7 gitu. Jadi kalau yang tepat, ya, pada waktu subuh itu, ya, sebelum subuh ditunaikan kerjakan sholat sunnah fajar. Baik, jadi hadis yang malam yusolli rokaatal fajri hatta tatlu asyamsu fal yusolliha tadi hadis riwayat Baihaqi, ya, sanad hadisnya jayyid, itu baik, bisa dijadikan sandaran. Bahkan diperkuat di hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah itu pernah dalam satu perjalanan perang, ekspedisi gitu, bersama para sahabat tertidur hingga matahari terbit, ya. Jadi Nabi itu juga pernah lewungu kawanan gitu.
Ini karena memang peperangan, kelelahan luar biasa, beliau dan para sahabat telat dari waktu pelaksanaan sholat subuh. Ya, lalu beliau memerintahkan kepada Bilal bin Rabah ya untuk mengumandangkan adzan. Kemudian beliau mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, baru kemudian sholat subuh berjamaah. Jadi petunjuknya ada pada praktek yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun pernah juga, meskipun matahari ini sudah terbit, sholat sunnah fajar tetap dilakukan. Satu, ini menunjukkan kebolehan untuk melaksanakan sholat sunnah fajar walaupun matahari sudah terbit. Dua, ini menjadi petunjuk betapa pentingnya sholat ini, sehingga meskipun sudah lewat dari waktu ya yang semestinya, Nabi tetap mengerjakannya. Nah, kemudian berikutnya tentang kaifiyat, ya, tata caranya. Bagaimana mengerjakan sholat sunnah fajar ini? Sholat sunnah fajar ini dilaksanakan 2 rakaat yang ringan, diistilahkan para ulama begitu. 2 rakaat yang ringan itu artinya setelah membaca Al-Fatihah, ya, bacaan surat setelah Al-Fatihah itu surat-surat yang pendek, ya. Nah, secara lebih jelas apa yang dibaca Nabi dalam 2 rakaat sholat sunnah fajar itu, setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Ya, ini yang kemudian disebut dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi jumlahnya 2 rakaat, jumlah rakaat dan Al-Ikhlas ya secara sirri. Ya, ini tentang sholat sunnah fajar. Ya, baik. Ya, sebelum ke bahasan berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan, tentang sholat sunnah fajar. Ya, sirri itu pelan, lirih, Bu, lirih. Kalau jahar itu keras. Jadi seperti dalam 2 rakaat subuh, ya, sholat subuh, 2 rakaat awal maghrib dan 2 rakaat awal isya, itu imam membaca dengan jahar. Artinya dibunyi, disuarakannya, volume suaranya keras sehingga terdengar oleh makmum. Kalau sirri itu lirih, ya, kita sendiri, cukup kita sendiri yang mendengarnya. Ya. Masjid di kampung saya itu kan 2, yang satu sudah selesai azan. Iya. Saya kan langsung sholat biasa, yang satu belum selesai, apa nunggu yang satu selesai. Ya, jenengan sholatnya teng pundi. Ya, jadi ya baik. Kalau sholatnya di salah satu dari 2 masjid itu, tentu mengikuti masjid di mana panjenengan mengerjakan sholat. Itu. Kemudian kalau ini kasusnya jenengan sholatnya teng omah gitu, di rumah, ya dipilih salah satu kemawon. Jadi nggak harus nunggu dua masjid itu sudah yang pasti sudah masuk waktu subuh. Bahkan masjid belum adzan, tetapi waktu subuh sudah tiba, jenengan sholat sunnah fajar boleh. Gitu, ya. Tapi secara umum kalau sudah masuk waktu subuh, maka masjid itu pastinya mengumandangkan adzan. Gitu. Tapi nggih saumpami wong sing adzan telat keturun gitu. Ya, loro-lorone masjid cedhak kabeh, telat kabeh gitu. Tapi kita yakin waktu subuh sudah masuk, jenengan langsung sholat sunnah fajar boleh. Ya, karena yang menjadi patokan adalah sudah masuknya waktu sholat subuh. Gitu. Tadi Bung ya. Nah, tadi kalau tadi milih saja masjid yang mana yang mau diikuti untuk mengerjakan sholat sunnah fajar, ya, karena jenengan mengerjakannya di rumah, ya dipilih kemauan yang penting. Tapi kalau mengerjakannya di masjid, ya mengikuti masjid di mana kita mengerjakan sholat. Kata nggih? Masih ada yang lain? Jika tidak ada, kita masuk ke bahasan berikutnya, sholat sunat rawatib. Nah, ini menarik. Sebetulnya sholat sunnah fajar tadi kan termasuk sholat sunat rawatib juga, ya, yaitu sholat sunat rawatib qobliyah subuh, ya. Tapi di dalam Minhajul Muslim ini dibahas secara terpisah. Sholat sunat fajar, pembahasan tersendiri, kemudian baru masuk pembahasan sholat sunat rawatib. Ini sungguhnya untuk menjelaskan prioritas
keutamaan atau pembahasan di sini memang diawali dari jenis sholat sunnah yang dorongan motivasi melakukannya itu yang paling kuat. Ya, sehingga kemarin witir, kemudian sholat sunnah fajar, nah baru kemudian sholat sunat rawatib. Ya, memangnya sholat sunat rawatib ini tidak kuat dorongan untuk melakukannya. Nah, dalam masalah ini, dalam sholat sunat rawatib ini ada yang kuat dorongan untuk melakukannya, ada yang tidak terlalu kuat dorongan untuk melakukannya. Oke. Nah, sholat sunat rawatib qobliyah subuh atau sholat sunat fajar yang sudah kita bahas tadi, ini masuk dalam sholat sunat rawatib yang dorongan melakukannya sangat kuat. Nah, lalu apakah kemudian yang lain, sholat sunat rawatib yang lain ini tidak cukup kuat dorongan untuk melakukannya? Ini dilakukan bahasan tersendiri karena ada sholat sunat rawatib yang selalu dilakukan Nabi hanya tatkala beliau mukim. Mukim itu artinya tidak sedang melakukan safar, tidak sedang melakukan perjalanan. Itu dikerjakan. Tapi ketika Nabi melakukan safar, melakukan perjalanan, maka tidak dikerjakan oleh beliau. Ya, sehingga ini disendirikan pembahasannya. Nah, nanti apa saja itu sholat sunat rawatib, macamnya seperti apa, mana yang ditinggalkan Nabi kalau dalam perjalanan, mana yang meskipun perjalanan tetap beliau lakukan. Okay. Sekarang ke pengertian terlebih dahulu, ya, sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, ya, baik dikerjakan sebelumnya, ya, dan atau sesudahnya. Ya, tulis dan atau itu artinya ada yang sebelum dan sesudah, ada yang sebelum saja, ada yang sesudah saja. Tapi prinsipnya waktu pelaksanaan sholat sunat rawatib itu adalah mengiringi sholat fardu. Mengiringi sholat fardu itu artinya sudah masuk waktu sholat fardu, ya, lalu sebelum melakukan sholat fardu itu atau setelah melakukan sholat fardu itu dikerjakanlah sholat yang disebut dengan sholat sunat rawatib. Saged nggih difahami nggih? Kalau pelaksanaan sholat sunat rawatib ini dikerjakan sebelum sholat fardu, sebelum sholat wajib, maka disebut dengan sholat sunat rawatib qobliyah. Kalau dilaksanakan setelah sholat fardu atau setelah sholat wajib, baru mengerjakan sholat sunat rawatib, ini disebut dengan sholat sunat rawatib ba'diyah. Oke, qobliyah, ba'diyah itu sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi waktu pelaksanaan sholat fardu sudah masuk, ya. Sebelum mengerjakan sholat fardu, kerjakan sholat sunat rawatib qobliyah. Ya, kalau setelahnya disebut dengan sholat sunat rawatib ba'diyah. Nah, sekarang apa saja sholat sunat rawatib itu? Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, putranya dari Umar bin Khattab. Sumbernya dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ibnu Umar mengatakan hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat sunnah rawatib beliau, ya. Ibnu Umar mengatakan beliau Rasulullah SAW itu mengerjakan 10 rakaat sholat sunnah, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, cobi ponetang. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 4 gitu. 2 rakaat setelah maghrib 6, 2 rakaat setelah isya 8, 2 rakaat sebelum subuh 10. Oke, 10. Oke. Nah, ada riwayat yang lain, hadis riwayat Bukhari, sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi untuk sholat sunat rawatib zuhur itu qobliyahnya boleh 4 rakaat. Ya, kalau yang disebutkan oleh Ibnu Umar tadi 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau Aisyah menyebutkan Rasulullah itu sebelum zuhur mengerjakannya 4 rakaat.
Kok beda terus pundi? Tentu Ibnu Umar menyebutkan apa yang dia ketahui. Ya, sedangkan Aisyah juga menyebutkan apa yang dia ketahui. Nah, Aisyah menika istri Nabi, garwanipun yang Nabi. Ya. Apa-apa yang dilakukan Nabi khususnya di rumah bisa jadi tidak diketahui sahabat. Nek garwane ngertos. Ya, sedangkan sholat sunnah Nabi biasanya beliau mengerjakannya di rumah. Ya, jadi monggo boleh ditambah untuk qobliyah dzhur itu 4 rakaat. Sehingga totalnya ada 12. Nah, nanti kemudian ada hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, barang siapa dalam sehari mengerjakan sholat 12 rakaat, maka akan dibangunkan satu istana di surga. Nah, 12 rakaat ini menurut sebagian ulama adalah sholat sunat rawatib. Ya, dengan rincian tadi berarti zuhurnya 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Sebelum zuhur ya, qobliyah zuhur. Nah, kemudian ya ini saya coba baca di Minhajul Muslim ini apa yang dituliskan oleh penulis ya. Ini tidak ada dalil yang menyebut atau dalil yang disebutkan ini tidak menunjuk kepada apa yang beliau sebutkan. Jadi beliau juga menyebutkan di Minhajul Muslim ini 2 rakaat sebelum asar, padahal di sini tidak ada dalil tentang 2 rakaat sebelum asar, tapi 4 rakaat sebelum asar ada. Ya, ini di Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, rahimallahu mura'an, semoga Allah merahmati seseorang, sholla arba'an, yang mengerjakan sholat 4 rakaat qabla al-asri, sebelum sholat asar. Ini hadis riwayat Tirmidzi berderajat hasan. Nah, 4 rakaat sebelum asar ini tidak disebut oleh Ibnu Umar di hadis riwayat Bukhari Muslim tadi. Kemudian juga tidak disebut di hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga para ulama fikih memasukkan 4 rakaat sebelum asar ini masuk dalam kategori sholat sunat rawatib ghairu muakkadah, ya, tidak terlalu kuat dorongan untuk melakukannya, atau Nabi tidak selalu mengerjakannya. Ya. Kemudian terdapat pula hadis dengan kalimat yang lebih umum di mana Nabi SAW bersabda, ma baina adzaini sholatun, ya. Antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Ya, antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dan ini menunjukkan secara prinsip antara adzan dan iqamah itu boleh mengerjakan sholat sunat rawatib qobliyah. Hanya nanti dalam pembahasan ya, teoritis fikihnya ini masuk yang muakkadah atau ghairu muakkadah. Sangat kuat anjuran untuk melakukannya atau tidak terlalu kuat. Ya. Selalu dilakukan Nabi atau hanya kadang-kadang saja. Ini terkait dengan masalah. Jadi sholat sunat rawatib itu nanti ada yang selalu dikerjakan Nabi, ada yang tidak selalu dikerjakan Nabi. Kemudian nanti ada pembahasan tersendiri lagi berkaitan dengan tadi. Ketika Nabi melakukan safar, ya, nembe tindakan sedang melakukan perjalanan, itu Nabi mengerjakan atau tidak. Karena secara umum saat melakukan perjalanan atau tengah safar, nembe tindakan mereka, Nabi biasa menjamak sholatnya. Kita sudah belajar tentang jamak qashar dulu nggih. Kalau menjamak sholat itu artinya sholat sunnahnya sudah pasti tidak dikerjakan. Yang jeneng jamak napa qashar niku kan keringanan to nggih. Ya. Waktu ya pelaksanaannya kapan itu bisa dimajukan atau diundurkan. Dalam pengertian kalau sholat zuhur dan asar kan bisa melaksanakan di waktu zuhur, berarti asar ditarik ke depan ya, jadi takdim, atau pelaksanaannya di waktu sholat asar sehingga sholat zuhurnya diakhirkan menjadi jamak takhir. Artinya menggabungkan 2 sholat di satu waktu ini kan satu bentuk keringanan, ya, sehingga mestinya sholat sunnah juga tidak perlu dikerjakan karena ini saja sudah digabungkan, sudah diringankan.
Jadi kalau harus ngelakukan lagi lah, makna rukhsah keringanan itu menjadi samar gitu ya. Dan prakteknya memang Nabi kalau menjamak sholatnya, beliau tidak kerjakan sholat sunnahnya, sholat sunnah rawatibnya tidak beliau kerjakan, kecuali sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Ya, ini yang tadi bagian awal kita sampaikan, dan ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, sehingga meskipun sedang dalam perjalanan, dalam safar, Nabi tetap mengerjakannya. Ya, gambaran besarnya nilai sholat ini sampai Nabi mengatakan raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Ya, berikutnya sholat sunat rawatib sudah nggih secara umum. Kemudian masuk di pembahasan tentang sholat tatawu. Nah, ini napa mulai sholat sunat tatawu ya. Di buku yang ditulis Profesor Hasbi Asidiki ada beberapa peristilahan untuk sholat sunnah. Ada yang menyebut sholat sunnah, sholat nafilah, sholat tatawu ya. Ini menurut sebagian ulama sebetulnya istilah yang berbeda-beda tapi maksudnya sama saja. Nafilah, tatawu ya, kemudian ya sholat sunnah itu sendiri, atau istilah yang lain mustahab ya, disukai, niku maknanipun sami ya. Nah, baik, kita masuk ke sholat tatawu, pengertiannya, keutamaannya, hikmahnya, waktu dan macamnya. Di dalam Minhajul Muslim ini disendirikan pembahasan sholat tatawu ini ya, berkaitan dengan waktu pelaksanaan yang tidak terikat ya, berbeda dengan sholat sunat rawatib maupun sholat sunat witir, itu ada keterikatan waktu. Sholat sunat witir itu dikerjakan di malam hari, maka dia termasuk sholat lail ya. Kemudian sholat rawatib, sholat sunat rawatib juga terikat oleh waktu, yaitu sesuai dengan waktu-waktu sholat fardu. Nah, sholat tatawu ini ya, sholat yang secara umum dilaksanakan kapan saja, asal bukan pada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Nanti ada hadis yang menjelaskan waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Ada juga yang menyebut sholat tatawu ini sholat sunnah atau sholat nafilah mutlak ya, sholat sunnah mutlak ya, karena tidak terikat oleh waktu. Misalnya sholat taubat, sholat istikharah ya, sholat safar, sholat hajat, buatan terikat waktu, tidak terikat waktu. Sholat taubat itu mau siang, mau malam, mau pagi silahkan. Sholat istikharah juga kapan saja monggo. Sholat safar ya, ini berkenaan dengan perjalanan yang tidak dilakukan atau pulang dari perjalanan ya, tetapi tidak terikat waktu. Lekondur jam pinten, berangkatnya jam berapa, mau sholat sunnah safar terlebih dahulu silahkan. Atau sholat sunnah safar sebelum ke rumah mampir di masjid terdekat, sholat sunnah safar. Nah, begitupun sholat hajat. Sholat hajat juga tidak terikat waktu. Nah, ini di masyarakat kita bingung hajat taruh tahajud gitu ya. Sebetulnya jelas beda. Hajat itu berkaitan dengan namanya hajat kebutuhan. Oke. Kalau tahajud itu sholat lail, sholat di malam hari. Disebut tahajud, hajada tahajudan itu istilah untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Ya, karena biasanya pelaksanaannya setelah bangun dari tidur, maka sholat ini disebut dengan sholat tahajud itu. Ya, misalnya Allah menyebut istilah sholat tahajud ini di dalam surat Al-Isra ya, ayat yang ke-79 ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Dan pada sebagian malam kerjakanlah sholat tahajud nafilah, sebagai ibadah nafilah. Jadi tahajud ini bagian dari sholat nafilah, sholat yang sholat sunnah ya, sholat sunnah.
nafilatan laka, sebagai badan tambahan untuk. Baik, ini pengertian tatawu. Jadi mudahnya sholat sunat tatawu nggih sholat sunnah, nggih sholat nafilah. Ya. Sebenarnya sholat tatawu ada yang terikat oleh waktu dan sebab, ya. Maka dinamai sholat nafilah muqayyad. Jadi di antara sholat tatawu itu yang terikat oleh waktu itu disebut sholat nafilah muqayyad. Muqayyad itu terikat, ya, muqayyad. Kalau tidak terikat waktu namanya mutlak. Ya, atau tadi sholat taubat, sholat istikharah, sholat safar, sholat hajat, ini sholat sunnah mutlak atau nafilah mutlak, sebab tidak terikat waktu. Neng wonten ya sholat sunnah tatawu ini yang terikat oleh waktu, seperti apa? Sholat duha, tahiyatul masjid, ya, sholat setelah wudhu, ya. Ini terikat oleh waktu atau sebab. Nah, sholat sunnah setelah wudhu karena ada sebab wudhu kemudian kita mengerjakan sholat sunnah. Sholat tahiyatul masjid tidak terikat waktu tapi terikat oleh sebab masuk ke dalam masjid. Nah, ini disebut dengan sholat nafilah atau sholat sunnah yang muqayyad. Namun istilah gimana? Itu rasa dihafalke angel banget gitu. Pokoknya intinya itu terikat oleh waktu atau tidak, ya. Terikat sebab atau tidak, nggih. Oke. Tentang niat, ya sering kula aturaken, niat itu hakikatnya amal yang dilakukan oleh hati, amalul qalbi. Maka menyengaja hendak melakukan satu perbuatan itu sudah sah dianggap niat. Nah, berbeda dengan melafalkan niat. Antara berniat dengan melafalkan niat itu benten. Kalau niat itu wajib harus ada pada setiap amal, sebab amal itu tidak sah kecuali harus ada niat. Ya, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu disertai dengan niat. Artinya sahnya keabsahan amal itu hanya jika disertai dengan niat. Nindake amal ning kok ora ono niate niku mboten sah amali. Apa mungkin orang itu melakukan amal ning ora ono niate? Mungkin mboten. Terus pundi? Spontan, orang non niate. Nggih. Kalau tidak ada niatnya tidak sah dianggap sebagai amal. Contoh yang lain, jenengan nate nglindur. Napa kerep nglindur? Nglindur itu bahasa Indonesianya napa? Mengigo, nggih. Pas nglindur itu dia melakukan mbuh ucapan, mbuh tindakan itu ora ono niate. Terus nggih. Maka amal yang dilakukan karena nglindur niku ora dibiji. Nggih. Misalnya ada orang lindur, ya misuh-misuh, muni-muni, dosa napa mboten? Mboten, wong lindur kok. Nggih. Begitupun nglindur niku maca Quran ana ganjarane mboten? Mboten. Nggih. Atau orang yang tidak memiliki kesadaran wong edan. Nggih. Wong edan niki ora salat niku dosa mboten? Ya ora wong edan. Ning ampun nek ngono dadi edan mawon mboten nonton nggih. Ya. Ya, jadi amal yang disertai dengan niat itu yang sah dinilai sebagai amal. Nek mboten niat itu tidak dinilai. Gitu. Nah, tetapi melafalkan niat itu hal yang berbeda. Ya, melafalkan niat, aku berniat nawaitu atau usoli aku ndak sholat itu kan diunekke. Sebetulnya itu apa yang ada di dalam hati kemudian diungkapkan melalui lisan, itu yang disebut dengan melafalkan niat. Ya, pertama tentang masalah wajib berniat pada setiap amal itu seluruh ulama sepakat ora ono sing beda. Ya, berdasarkan hadis Nabi tadi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya keabsahan amal itu hanya jika disertai dengan niat. Lalu nilai amalnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tetapi melafalkan niat, ngunekke niat niku wau, ya dengan lisannya itu ulama berbeda pendapat. Nah, kalau berniatnya seluruhnya sepakat wajib itu berniat. Tapi melafalkan niat ulama berbeda pendapat. Ya. Ulama dalam madhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal, ya, itu mengatakan pelafalan niat itu bid'ah. Ya, tidak, karena tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam madhab Syafi'iyah pelafalan niat itu
ada yang berpendapat itu semua di mazhab Syafi'iyah, ada berpendapat boleh atau bahkan sunnah. Ya. Kok beda niku dos pundi? Sebab keterangannya pun ngaten. Memang tidak ada contoh dari Nabi SAW, tetapi jika pelafalan niat itu dibutuhkan untuk menguatkan niat di dalam hati, ya, jadi bukan dalam pengertian itu sebagai syarat sahnya niat harus dilafalkan, tetapi itu dibutuhkan untuk membantu ya kekuatan niat di dalam hatinya dengan melafalkannya, maka itu menjadi boleh atau bahkan kalau itu betul-betul dibutuhkan bisa menjadi sunnah. Di dalam mazhab fikih Syafi'iyah disebutkan demikian. Jadi jane wajib melafalkan itu mboten. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan melafalkan niat wajib. Paling banter sunnah niku, ya, paling banter sunnah. Ya. Boleh atau sunnah dalam mazhab Syafi'iyah, tapi dalam mazhab yang lain dipandang bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun kok dipilih yang penting betul masalah. Tetapi dalam ibadah yang niat itu jelas-jelas dilafalkan dan ada contohnya dari Nabi, itu dalam ibadah umroh dan haji. Ya. Jadi dalam umroh dan haji itu dilafalkan niatnya, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ya, baik. Terus sholat sunat tatawu ini anjurannya tidak sekuat anjuran sholat witir dan sholat sunnah fajar. Ya kan? Tadi sudah saya sampaikan, walaupun memiliki keutamaan yang besar. Ya, Rasulullah SAW tidak selalu melakukannya. Di tatawu menika dilakukan Nabi tidak mesti, ya, tidak rutin. Ya, meskipun memang Nabi memberikan informasi tentang besarnya keutamaan dari sholat-sholat sunnah tadi. Ya. Baik, terus keutamaannya apa? Keutamaan dari sholat sunat tatawu ini. Tatawu atau sholat nafilah atau sholat sunnah, ya, itu istilah yang berbeda-beda, maksudnya sami kemauan tadi. Hanya untuk membedakan dari sholat-sholat yang sangat kuat anjuran untuk melakukannya dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama di dalam kitab Minhajul Muslim dikutipkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi ini Rasul bersabda, ma'adzinallahu li abdin fi syai'in afdolah min raq'ataini yusalliha. Ya, Allah tidak mengizinkan sesuatu kepada seorang hamba yang lebih afdol, lebih baik ketimbang min raq'ataini, ya, ketimbang 2 rakaat yusalliha yang ia mengerjakan dengan 2 rakaat tersebut. Wa innal birra la yudharru fawqa ra'sil abdi madama fi sholatihi, dan sungguh kebaikan akan dicurahkan, ditabur di atas kepala seorang hamba selagi ia berada dalam sholatnya. Ya. Jadi keutamanya seseorang yang mengerjakan sholat itu, sholat sunnahnya, dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi ia berada dalam sholatnya. Ya. Dicurahi rahmat Allah, dikasih sayangnya Allah, diparingi welas asihipun Gusti Allah. Wujud rahmat kasih sayang itu warni-warni. Diampuni dosa, ditinggikan derajat, diberikan pertolongan dan perlindungan, dikabulkannya doa, macam-macam. Okay. Kemudian yang kedua, sholat sunnah ini juga menjadi salah satu sebab pelakunya akan menemani Rasulullah SAW di dalam surga. Ya, terus wonten kedadosan, ada satu kejadian, seseorang datang kepada Rasul SAW. Pernah kalau cerita gini, datang kepada Rasul kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, aku bahagia sekali setiap kali bisa bertemu denganmu dan menemani engkau ya Rasul. Ya, jadi niki napa jenenge mudoroso nggih kalau orang Jawa. Curhat. Kula niku seneng banget nek kepanggih jenengan, saged nyarangi jenengan niku seneng banget nih Nabi. Nggih. Ya, terus bagaimana? Yaitu nikmat yang Allah berikan yang kamu syukuri. Tetapi ya Rasul, ada yang menggelisahkan aku. Apa itu? Aku bisa
menemui engkau di mana saja saat ini. Aku bisa mencari engkau sedang berada di mana dan aku bisa segera mendapatimu dan menemani engkau dan aku akan sangat bahagia. Tetapi bagaimana nanti ya Rasul di akhirat? Nek teng donya saged nang akhirat terus pundi? Apakah saya masih bisa menemani engkau ya Rasul? Coba jenengan saged ngraoske rasa cinta sahabat ini kepada Rasul ini. Pengen selalu bersama dengan Rasul. Kalau di dunia masih bisa ya Rasul sekarang, tapi di akhirat apa bisa saya menemani engkau? Okay. Seandainya saya masuk surga, nopo yu surgane podo. Apa kelasnya surgane podo oleh kelasnya yang Nabi? Kira-kira begitu. Nah ini sesungguhnya ungkapan rasa cinta luar biasa sahabat ini pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul mengatakan, kalau itu yang menjadi keinginanmu, fa'inni, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, jadi dari hadis ini menunjukkan sholat sunnah itu menjadi salah satu sebab kita akan bisa menemani Rasulullah SAW di dalam surga. Ya, di samping ada amal-amal yang lain, misalnya menyantuni anak yatim, itu kan juga menjadi sebab dekat dengan Rasul di dalam surga. Baik, ada hikmah yang dijelaskan di dalam Minhajul Muslim ini tentang sholat tatawwu atau sholat nafilah atau sholat sunnah ini, karena besar sekali nilai manfaatnya saat penghitungan amal. Minjang tengah akhirat itu amalnya dihitung, dan yang pertama kali dihisab atau dihitung itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan dihitung dari amal seorang hamba adalah sholat. Ya. Nah, Nabi menjelaskan hal tersebut ya. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumil qiyamah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab ya dari amal manusia di hari kiamat, min a'malihim, dari amal-amal mereka itu as-sholah adalah sholatnya. Yaqulu rabbuna lil malaikah. Allah Rabbuna, Rabb kita berfirman kepada malaikat, wa huwa a'lamu. Padahal sebetulnya Allah itu tahu. Okay. Jadi Gusti Allah le takon niku orang mergo ora ngerti. Mosok Gusti Allah ora ngerti ndak takon malaikat mboten nggih. Jadi untuk memberikan pelajaran kepada kita. Ya. Tanya jawab itu juga sebetulnya bukan karena tidak tahu, tapi bisa jadi memang untuk memberitahu saja. Oke. Nah, maka Allah bertanya pada malaikat, wa huwa a'lamu, padahal dia mengetahui, ungzuru fi sholati abdi. Coba kalian perhatikan sholat hambaku. Diperintah Allah pada malaikat, coba kalian perhatikan sholatnya hambaku. Atammaha am naqasoha. Apakah dia menyempurnakan sholatnya atau dia menguranginya? Ya, sempurna atau kurang sholatnya? Fa in kana tamatan, kalau sholatnya itu sempurna, kutiba lahu tamah, silahkan dicatat sholatnya sudah sempurna. Gitu. Wa in kana intaqasa minha syai'an, tetapi kalau ada yang kurang dari sholatnya, qala, ya, Allah berfirman, ungzuru hali abdi min tatawwu. Coba kalian perhatikan apakah hambaku ini melakukan sholat tatawwu, sholat sunnah. Ini kalau sholat wajib sudah sempurna, sudah catat sempurna. Tapi kalau kurang, coba lihat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu, kalau ia kerjakan sholat sunnah, qala, Allah berfirman, atimmu li abdi faridatan min tatawwuhi. Sempurnakan sholat wajib hambaku ini dengan sholat sunnahnya. Tsumma tu'khadul a'malu ala dzalik, lalu seluruh amal perbuatan akan dihitung dengan cara seperti itu. Artinya bukan hanya sholat, tapi yang lain juga begitu. Yang wajib dulu sudah sempurna belum? Oh belum. Coba sunnahnya ada enggak? Kemudian akan disempurnakan. Ya. Iya, untuk menyempurnakan kekurangan yang wajib. Begitupun amal yang lain, zakat misalnya. Waktu hidup di dunia apakah ditunaikan secara sempurna zakatnya? Kalau ada yang kurang, mungkin ada sedekah-sedekah sunnah yang dilakukan untuk menyempurnakan.
Ya. Puasa juga begitu. Puasa Ramadan sempurna enggak? Kalau ada kekurangannya, mungkin dari sekian tahun dia hidup tuh ada yang pernah bolong, ya jane isen duwe utang poso rung di sahur ya. Banyak yang ibu-ibu itu ini sok lali nyaur. Lihat puasa sunnahnya gitu. Oke, ini gitu. Jadi ini berlaku untuk seluruh amal. Ini pentingnya kita punya amal sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah yang bisa bermanfaat untuk menyempurnakan kekurangan. Ya, baik. Kemudian kapan waktu ya pelaksanaan sholat tatawwu, ya? Di bagian awal tadi sempat saya singgung sedikit, ya, sholat tatawwu atau sholat sunnah atau sholat nafilah, khususnya yang tidak terikat oleh waktu, ya, ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang terlarang. Nah, waktu-waktu yang terlarang itu ditulis dalam Minhajul Muslim ini ada lima waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Dasarnya ialah sabda Rasulullah SAW kepada Amr bin Asm, gitu ya, yang bertanya tentang sholat kepada beliau. Kerjakan sholat subuh, kemudian berhentilah dari sholat hingga matahari terbit dan naik. Jadi setelah subuh sampai matahari terbit. Karena matahari terbit di antara dua tanduk setan. Ya. Ini kenapa dilarang sholat pas matahari terbit itu, karena dia terbit di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Sekarang kita melihat ada orang yang di mana Jepang Pak ya, nyembah matahari itu ya, itu pada saat terbit ya. Dulu di Indonesia saat dijajah oleh Jepang kan juga dipaksa untuk melakukan ritual penyembahan ke arah matahari lah Pak gitu. Okay. Setelah itu kerjakan sholat, matahari mulai beranjak, nah itu sudah masuk waktu duha ya. Kerjakan sholat, karena sholat ketika itu disaksikan para malaikat hingga bayangan setinggi tombak. Kemudian berhentilah dari sholat, karena pada waktu tersebut neraka sedang dinyalakan. Ya. Jika bayang-bayang telah terlihat, maka sholatlah, ini sudah tergelincir, sudah masuk waktu zuhur. Sholat. Karena sholat pada saat itu disaksikan para malaikat hingga engkau sholat asar. Kemudian berhentilah dari sholat hingga matahari terbenam, karena matahari terbenam di antara dua tanduk setan, dan ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya. Nah, dari hadis riwayat Muslim ini, penulis Minhajul Muslim ini kemudian menyebutkan waktu-waktu yang tidak boleh mengerjakan sholat sunnah tadi. Satu, setelah subuh hingga matahari terbit, pertama. Yang kedua, sejak terbitnya matahari hingga matahari naik setinggi tombak. Ya, sejak terbitnya matahari sampai matahari setinggi tombak itu waktu duha, ya, waktu duha. Kalau kita melakukan sholat sunnah syuruk ya atau isyraq, yaitu matahari sudah terbit ya. Ya kurang lebih dari waktu subuh sekitar 1,5 jam ya dari waktu sholat subuh. Misalnya kalau sekarang subuh itu jam 4 nggih. Jam 4 ngeten nggih, 4 kurang mah nggih. Nggih, kalau misalnya 3:30 ngeten berarti nggih jam 4:30 mau jam 5 itu sudah bisa mengerjakan nggih. Atau kalau mau aman ya dilebihkan saja 5:15 atau 5:30 mengerjakan sholat syuruk. Ya, dulu pernah saya sampaikan tentang sholat sunnah syuruk ini. Penyebutan sebetulnya sholat sunnah syuruk itu sama dengan sholat duha. Ya, sama dengan sholat duha. Hanya pelaksanaannya sehingga disebut syuruk ya, atau secara umum disebut sholat duha. Secara umum sebetulnya sholat sunat syuruk itu termasuk sholat duha yang dikerjakan di awal waktu duha. Satu, waktunya itu di awal waktu duha. Kedua, ia merupakan rangkaian dari amal sebelumnya. Rangkaian amal sebelumnya itu adalah sholat subuh, duduk untuk berzikir sampai matahari terbit, kemudian baru mengerjakan 2 rakaat.
Nah, maka ini disebut dengan sholat sunnah syuruk. Ya, sebetulnya mengerjakannya di awal waktu duha, maka ia sholat duha juga hanya di awal waktu duha dan merupakan rangkaian dari amal sebelumnya. Ya, secara umum ia termasuk sholat sunnah duha sebenarnya. Ya, monggo Ibu. Ini kalau suruh itu tapi terus langsung nggak cuma 2, 4 sekalian gitu. Ya, yang disebut sholat suruk yang 2 rakaat tadi. Yang setelahnya itu duha. Sebetulnya sholat sunat suruk itu bagian dari duha. Jadi jenengan nambah 2 lagi, boleh nambah 4 lagi, silahkan ya dengan niat apa sholat duha. Berarti memang udah masuk duha gitu, Ustaz. Sudah duha. Ya, di awal waktu duha. Nah, sedangkan apa yang disabdakan Nabi, sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah itu adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Nah, itu adalah waktu duha yang paling utama. Ya, sholat duha yang paling utama, waktu sholat duha paling utama ketika mulai agak panas itu. Setengah 9 atau jam 9 itu mulai panas. Nah, itu waktu duha yang paling utama. Ya, waktu sholat itu kan ada waktu awal, waktu pertengahan, waktu akhir, ada waktu yang paling utama. Seperti malam hari, sholat malam itu ada awal malam, tengah malam, akhir malam. Yang paling utama, yang paling sholat di akhir malam. Itu. Duha pun juga begitu, waktu duha yang paling utama ketika anak unta mulai kepanasan. Ya, itu waktu yang terbaik. Tetapi sebelum itu sudah masuk waktu duha ketika matahari setinggi tombak tadi, mulai beranjak naik. Ya, tapi tidak pas terbit. Ngatan Ibu. Baik, ada lagi yang lain? Itu tentang 5 waktu ya, 5 waktu yang terlarang setelah subuh sampai matahari terbit. Kedua, sejak terbit matahari sampai matahari naik setinggi tombak ya. Ketiga, tengah-tengah hari hingga matahari mulai bergeser ke arah barat. Tengah-tengah itu pas matahari tengah ya, sampai tergelincir. Nah, itu masuk waktu zuhur. Berapa ini Ustaz? Saya itu kadang-kadang duha itu terus belum selesai sudah zuhur, itu berarti ada yang dilarang nih. Dalam penentuan waktu sholat ya, itu kan didasarkan posisi matahari ya, posisi matahari. Jadi kalau matahari pas di tengah itu, jenengan medal itu tidak ada bayangannya ya. Kalau matahari pas di tengah, jenengan medal nggak ada bayangan ya, kecuali nek mendung jangan rano bayangan dikit mau kita. Kalau sudah mulai ada bayangan ke arah batas, ke arah barat pun tinggi. Kalau ke arah berarti bayangannya ke arah timur, nggih. Nah, ini berarti sudah mulai tergelincir, sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau jenengan madali saya bayangan nih, bayangannya berarti ke arah barat, nggih. Itu berarti belum pas tengah-tengah. Itu masih bisa melaksanakan sholat duha. Nggih. Itu waktu akhir duha tuh, nggih. Nah, jadi kalau bisa memang tidak mepet-mepet. Ini kadang-kadang karena wah mau repot banget, ora sempat sih, khawatir nggak komanan waktu sholatnya gitu. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Adapun hadis yang menyebutkan 12 rakaat duha itu hadisnya dhaif, riwayat Imam Tirmidzi. Hadis sahih tentang sholat duha itu 2 sampai 8 rakaat. Ya, 2 sampai 8 rakaat. Ya. Kemudian waktu yang keempat setelah asar hingga matahari berwarna kuning. Itu sudah mau tenggelam ya. Yang kelima, matahari berwarna kuning hingga matahari tenggelam. Ya, ini dasarnya hadis tadi yang sudah saya bacakan. Baik, itu kemudian berikutnya sebetulnya masuk waktunya sudah habis. Ya sudah habis nih, nanti berikutnya nanti kita kaji tentang macam-macam sholat sunnah. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri? Monggo silahkan Bu. Kalau misalnya kita dalam perjalanan, kemudian kita menjalan gitu, Ya. apakah perlu kita mesti kita sholat dulu? Boleh atau mungkin? Menjamak sholat dalam perjalanan ya. Satu, dalam perjalanan jenengan boleh menjamak, bahkan itu
merupakan keringanan yang diberikan, ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan lebih baik untuk diambil karena itu merupakan pemberian dari Allah, sedekah dari Allah. Faqbalu shadaqatahu, terimalah sedekah dari Allah. Kemudian pelaksanaan sholat jamak, ya, jenengan itu boleh di masjid, boleh di tempat yang lain kan, karena sholat itu boleh dilakukan dimanapun asal bersih, suci, ya, dari najis, ya, suci pakaian, tempat, ya, dan badan kan gitu. Jadi tempat di mana itu suci boleh dilaksanakan. Termasuk, ya, dalam pertanyaan Bu Joko ini, mampir masjid untuk sholat jamak silakan, bagus, karena memang di tempat yang jelas secara umum terjaga kesuciannya, okay? Hanya nanti ada problem fikih mungkin yang akan ditemui ketika mampir masjid itu pas sedang dilaksanakan sholat berjamaah, okay? Nah, boleh kita mengikuti jamaah itu sekaligus nanti menjamak, ya, menjamak sholat yang tidak dijamak. Mungkin di situ sedang berlangsung sholat zuhur, ya, selesai mengikuti jamaah sholat zuhur, jenengan berdiri lagi untuk melakukan sholat asar misalnya seperti itu, ya. Tapi prinsipnya di masjid boleh, bahkan lebih baik, ya, kalau memang sempat untuk mampir. Kalau tidak, ya nanti di tempat lain yang mungkin ada musola, ada tempat yang bisa digunakan untuk mengerjakan sholat, boleh. Buatan kedah teng masjid, ya, tetapi di tempat mana saja yang sah untuk mengerjakan ibadah sholat. Maksud kami kalau misalnya kita mampir masjid, gitu, kita sholat masjid. Oh, tahiyatul masjid. Oh, okay. Ya, kalau sholat tahiyatul masjid tadi kan terkait dengan sebab seseorang masuk ke dalam masjid, ya. Kalau pertanyaannya harus atau tidak harus, ya tidak harus, namanya juga sholat sunnah, gitu. Tapi mengerjakannya, ya, tentu ada tambahan pahala, tambahan kebaikan karena kita masuk ke dalam masjid mengikuti petunjuk Nabi, jika dakhala masjid la yajlis hatta yusalli rakaatain. Jangan ia duduk hingga ia kerjakan sholat 2 rakaat. Ngaten Ibu. Tapi seandainya ditinggalkan karena mungkin tergesa-gesa dan sebagainya, jenengan memang mendapatkan rukhsah keringanan untuk mengerjakan sholat wajib saja, boleh dijamak atau bahkan dikosor, ya, sampai sholat rawatibnya pun nggak usah dikerjakan. Maka meskipun mampir masjid nggak mengerjakan pun, ya, tidak mengerjakan tahiyatul masjid pun juga tidak mengapa, ya, bagian dari rukhsah juga. Nggih, sami-sami. Ya, silahkan Bu. Tentang pembagian warisan. Ya. Memang kalau wanita itu kan separuhnya laki-laki, ya. Ya. Terus kalau umpama yang laki-laki itu nilai jualnya lebih, karena yang wanita itu mungkin agak kegantengan, lakunya itu sedikit, itu bagaimana caranya? Ya. Nilai jual dari harta warisan, maksudnya tanah, ngoten Ibu. Udah benar apa separuh. Laki-laki 1.000, wanita 500. Tapi yang wanita tadi bagiannya karena di dalam itu mungkin nilai jualnya itu lebih rendah gitu loh Ustaz. Nggih. Itu caranya. Nggih, yang penting dalam hal itu nilainya itu, Bu. Jadi nilainya bukan semata-mata pada luasnya. Karena yang disebut hartanya itu kan bukan sekedar jumlahnya yang banyak, tapi nilainya yang juga tinggi, ya, nilai yang tinggi. Jadi bisa jadi ukurannya tidak seberapa, tapi mungkin nilai ekonominya lebih tinggi, ya, itu juga harus dipertimbangkan. Maka ada menakar atau memperkirakan nilai itu, Bu, namanya. Jadi kan ada yang bisa ahli itu, termasuk rumah misalnya, ini kan nilai dulu dengan nilai sekarang juga bisa beda itu, gitu. Wujudnya sama tapi nilainya sudah berbeda. Nah, itu tentu harus dihitung, ya, sehingga ya adil sesuai dengan nilainya masing-masing tadi. Yang pihak laki-laki tadi dapat yang bagus, nilai jualnya tinggi, sedangkan yang wanita itu memang benar-benar separuh, tapi nilai jualnya rendah itu loh. Satu cara ngomongnya gimana? Hitung-hitungannya di matematika dulu. Saya sering matur gini, dalam
problem fikih apalagi terkait dengan masalah harta seperti warisan ya. Agar bisa jadi solusi yang terbaik ya, jangan sampai sekedar aspek hukum atau fikihnya ya, tapi aspek akhlak itu penting ya. Dan agama ini bukannya masalah hukum tapi juga persoalan akhlak. Maksudnya apa? Dahatannya. Jadi orang-orang yang orientasinya pada harta itu kalau sudah bagian arisan kira-kira entuk akeh terus ya mantap sekali aturan agama begini gitu. Padahal biasanya nggak pernah melihat aturan agama gitu. Tapi begitu kira-kira duitnya itu aturan agama. Itu kan problemnya sebetulnya bukan karena hendak menegakkan agama tapi nafsu kepada syahwat duniawi gitu. Ini panjang Ibu, termasuk nanti ngeten orang yang dapat bagian lebih besar padahal dia berkecukupan tapi ada saudaranya yang sebetulnya kekurangan kok malah oleh bagian malah sidik ya. Itu berlaku akhlak, hendaklah coba dia dengan kerelaan hati memberi sebagian apa yang menjadi haknya. Itu kan akhlak akhirnya. Di ampun ngantos rebutan bondo gitu. Rebutan bondo ya. Nah, kalau ini dimiliki setiap muslim ya, orientasi terhadap keridhaan Allah dan akhlak yang mulia, itu problem fikih itu tidak terlalu bermasalah ya. So digawe gampang lah gitu ya. Saya kira gitu Ibu. Nah, bagi yang merasa ada hak orang lain, dia kalau akhlaknya baik juga nggak mungkin akan nyaman. Oh ini bukan hak saya, dia akan berikan otomatis kata ya. Agamanya memang sudah sesuai bagian laki-laki juga kali dipakai perempuan. Iya Ibu. Tapi karena sekarang itu sudah nilai jualnya itu tadi karena pinggir jalan, pakai faktor. Nilainya nanti pembagiannya sesuai dengan nilai pada saat dilakukan pembagian itu. Ngoten. Sementara ngoten nggih, nanti memang ini banyak unsur-unsur yang perlu dikaji. Jelimet ya. Insyaallah ngoten. Nggih. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan, ada kesalahannya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.